Jumpa lagi bersama saya SI Elektronik. Di kesempatan video sebelumnya saya sudah mereview beserta mengetes untuk hasil suara dari kit power amplifier OCL 150 watt ini ya teman-teman. Jadi di sini sesuai janji saya akan memodifikasi power amplifier ini agar suaranya lebih bersih dan juga clarity-nya lebih dapat lagi ya teman-teman. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasan untuk modifikasinya, saya akan tes dulu ya untuk hasil suaranya. Yang setelah dimodif ini yang sebelah kanan, dan yang masih original ya, atau belum dimodif sama sekali, ini masih bawaan pabriknya, ini sebelah kiri ya. Nanti saya akan bypass untuk speakernya, dan teman-teman dengarkan sendiri untuk hasilnya. Nanti di tengah-tengah video saya akan bahas untuk mengenai cara modifikasinya agar supayanya bisa bersih beserta clarity ya hasilnya. Oke teman-teman, kita langsung saja dengarkan untuk hasil suaranya. Kita coba ini yang belum dimodif ya. Nah, ini yang sudah dimodif, teman-teman. Ada sayang, ada. Kita bypass lagi. Nah, itu tadi hasil suaranya ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman, bisa simpulkan sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan cara modifikasinya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan cara memodifikasinya, kita cek dulu untuk hasil yang sudah dites ya. Kita cek bagian DCO dan juga untuk biasnya. Kita cek bias terlebih dahulu. Ini yang negatifnya 0,77 dan yang positifnya 0,78 ya. Lalu ini DCO nya terbaca 0 volt ya. Kita lihat skala 2 volt. Skala 2 volt terbaca 0 juga ya teman-teman. Nah, terbaca 0 ya. Kita lihat bias untuk TR final, yang minusnya 23, yang positifnya 23. Oke, mantap teman-teman. Dan ini untuk DCO yang belum dimodif ya, atau masih bawaan pabrik. Ini terbaca 0 ya, tapi negatif. Kita cek untuk biasnya yang negatif terlebih dahulu. Sorry, ini kita lihat dulu untuk DCO nya terbaca 0 namun negatif ya. Kita lihat untuk bias positifnya 0,78, bias negatifnya 0,81. Ternyata nggak imbang ya teman-teman, sangat jauh sekali. Ini untuk bias TR final positif 0,23, negatifnya 0,27. Ternyata jauh juga ya. Nah, kita lihat DCO nya di skala 200 mV terbacanya sangat besar sekali ya, sekitar 19 mV, 19,5 mV. Itu sangat membahayakan sekali ya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang sudah dimodif.
terbaca ya. Sangat besar sekali untuk DCO-nya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bahas untuk cara modifikasinya. Pertama-tama di sini untuk bagian TR final terlebih dahulu ya. Ini masih menggunakan TR final bawaan ya. Namun di sini saya mengganti satu yang TIP 3055-nya karena yang bawaannya udah short satu ya. Jadi saya ganti dengan yang biasa. Untuk TR pas masih menggunakan yang bawaannya juga dengan seri TIP 41C, namun kualitas yang biasa ya. Oke, tunggu saya fokuskan dulu kameranya teman-teman, kok ngeblur gini ya. Oke, berikutnya untuk kit yang bawaannya masih menggunakan dioda 4148 ya, jenis kaca yang merah-merah itu. Ini semua masih 4148, sedangkan yang saya modif menggunakan dioda 1 ampere ya teman-teman. Ini sangat direkomendasikan sekali ya, usahakan menggunakan dioda yang baru ya. Dan untuk TR pas ya, ini di sini untuk original menggunakan C945. Bisa dilihat ya, tunggu saya balik dulu. Nah, ini C945 ya. Ini yang standar bawaan pabriknya. Dan saya modif menggunakan seri D882 ya, jenis NPN juga. Ini untuk mensuplai TR drivernya ya, agar lebih besar lagi harusnya. Dan lanjut untuk transistor diferensial atau transistor osilator ya. Di sini saya masih menggunakan bawaannya ya. Untuk elko juga masih menggunakan bawaannya 10 mikro 50 volt ya, karena saya rasa 50 volt untuk kelas rumahan sudah cukup ya. Berikutnya kita lihat di sini kapasitor yang asalnya 100 nano ya. Nih, asalnya 100 nano, saya ganti dengan 22 nano dengan kode 223 ya. Ini bebas ya menggunakan kapasitor Mylar maupun ya kalau saya sarankan menggunakan MKP ya. Berikutnya untuk resistor dengan nilai 1 kilo ini saya ganti dengan trimpot ukuran 1 kilo ya dengan kode 102 di seri dengan resistor dengan nilai 470 ohm. Untuk kaki nomor 1 dan 2 dari trimpot di jumper, dan kaki nomor 3-nya di seri dengan resistor 470 ohm. Lalu berikutnya di sini ada filter lagi dari input menuju ke groundnya, atau bisa di paralel dengan resistor 100 kilo yang menuju groundnya. Ini saya menggunakan nilai 1,5 nano ya, atau 1 nano juga bisa ya teman-teman. Dari jalur input dari sini, input yang menuju ke kapasitor 100 nano ya, atau simpelnya dari input saja lah, jalur dari input lalu masuk ke ground langsung ya. Nah, ini di sini teman-teman, ini fungsinya untuk meredam frekuensi di atas 20 kHz yang bisa membuat TR final lebih cepat panas. Dan ini juga ada filter lagi di sini dari jalur speaker ya, menggunakan 100 nano dengan kode 104J yang di seri dengan resistor 5 watt ya, 0,5 ohm. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi untuk pemasangannya dari jalur speaker masuk ke kapasitor 100 nano di seri dengan 0,5 ohm 5 watt ya, masuk ke ground jalurnya. Oke, seperti ini penampakannya ya. Dan fungsinya kapasitor 100 nano beserta 0,5 ohm 5 watt ini yaitu sebagai filter osilasi ya, yang mengakibatkan pergerakan daun speaker atau crown speaker maju ke depan ke belakang yang berlebihan ya teman-teman. Jadi dengan filter ini bisa diredam ya sekitar frekuensi 20 Hz ke bawah. Lalu di sini saya pasangkan juga kapasitor untuk filter juga ya.
Ini saya menggunakan 100 pico ya, 100 pf. Ini dipasang di kaki basis dan kolektor dari TR Dripper ya. Nah, dari sini di kaki basis dan kolektor yang kiri dan juga yang kanan ya dipasang sama-sama juga dari basis kolektor. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Kalau masih belum jelas, bisa tonton dari awal lagi videonya biar teman-teman semua bisa memahami ya, terutama yang masih belajar seperti saya. Oke, seperti ini pemasangannya ya. Dari basis ke kolektor dipasang kapasitor 100 pico atau 100 pf. Oke teman-teman, kenapa harus dipasang trim pot seperti ini? Karena ini sangat penting ya tentunya untuk menstabilkan atau menyeimbangkan tegangan bias ya, dari TR yang plus dan minus beserta untuk DCO nya supaya menjadi 0 ya, otomatis menjadi 0 kalau bias kiri dan kanannya seimbang, DCO juga 0, TR bias juga 0, maupun itu bias TR Dripper ataupun TR final ya. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Jadi cukup mudah sekali ya ini cara modifikasinya. Dan saya pribadi kalau memodifikasi itu nggak terlalu ugal-ugalan ya, tapi saya modifikasi hanya untuk hasil suara yang bersih beserta clarity-nya juga bisa didapat ya teman-teman, nggak asal-asalan modif. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman modifnya mau high quality atau untuk kelas lapangan ya, teman-teman kalau udah dapat clarity-nya seperti ini, tinggal ganti saja ya untuk transistor pas, transistor dripper beserta TR final. Dan ada beberapa resistor yang diganti ya untuk bisa supply tinggi. Mungkin di video selanjutnya saya akan bahas ya untuk modif OCL untuk tegangan tinggi ya. Ya sangat mudah sekali teman-teman menurut saya. Pasti teman-teman juga langsung bisa ya kalau langsung dipraktekkan. Bisa dicoba ya. Oke teman-teman, mungkin di kesempatan video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman yang masih belajar dan masih pemula seperti saya bisa mengerti ya. Bisa dipahami ya untuk isi video ini. Oke teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa berbagi pengalaman seputar audio ataupun elektronika umum lainnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.